Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzalika uridu an uqaddimu lakum yakni al-ihtibar akhir limadati ilmu nahwi yakni fi hadhil madah ana sahdu li maudu babul maf'ul bih. Wa qabla ana samir fil bayan ana sakro awalan anil hadhil mabahas. Babul maf'ul bih wa al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihil fi'lu nahwu darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa wa kismani dohirun wa mutmarun faddohiru ma tuqaddimu dzikruhu wal mutmaru kismani mutasilun wa munfasilun wa fal mutasilu isna asyar wa hiya dorobani dorobana dorobaka dorobaki dorobakuma dorobakum wa dorobakuna wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahunna fal mutasil hunaka isna asyar kadalik wahia iya ya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Suma qabla asam berfulayan satul minkum alafan yani ana sa antiku lugo Indonesia tasilan li wa tafiman lakum. Dalam bab maf'ul bih ini terdapat definisi dan juga perartian dari bab maf'ul bih. Lalu juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah tentang definisi dan pengertian. Yang pertama adalah maf'ul bih, yaitu adalah isim mansub atau isim yang berharokat fathah, yang mana datang bersama dengan fi'il atau kata kerja. Seperti contoh di atas yang sudah disebutkan, ada dua contoh. Yang pertama adalah darabtu zaidan, yang maknanya adalah aku telah memukul Zaid. Yang kedua adalah raqibtu al-farasa, yang maknanya adalah aku telah menunggang kuda. Lalu, untuk lebih dalam memahami maf'ul bih ini, coba kita perhatikan kembali contoh dari darabtu zaidan. Lafaz darabtu sebagai fi'il, lalu sedangkan lafaz zaid hunaka sebagai maf'ul bih yang berharokat fathah. Karena kaidah dari maf'ul bih tadi merupakan isim mansub atau isim yang berharokat fathah yang datang bersama dengan fi'il atau kata kerja. Tepatnya maf'ul bih adalah objek atau sasaran dari kata kerja fi'il yang berharokat fathah. Lalu sekarang kita adalah masuk ke pembagian maf'ul bih itu sendiri. Yang pertama di sini adalah maf'ul bih terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah maf'ul bih dzohir, yang kedua adalah maf'ul bih mudmar. Yang mana dzohir adalah yang artinya tampak, lalu maf'ul bih mudmar artinya adalah tersembunyi. Lalu bagaimanakah pengertian dari masing-masing tersebut? Yang pertama adalah maf'ul dzohir, yaitu yang mana maf'ul dzohir ini adalah objek yang mana dia terlihat atau disebutkan. Seperti contoh di atas, yaitu darabtu zaidan dan raqibtu al-farasa. Zaidan al-farasa ini merupakan contoh maf'ul bih dzohir. Yang kedua adalah maf'ul bih mudmar, yang mana dia adalah pengertiannya adalah tersembunyi. Lalu maf'ul bih mudmar ini juga ada pembagiannya lagi, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutasil dan munfasil. Lalu apakah arti dari mutasil dan munfasil ini? Mutasil adalah yang artinya adalah bersambung, dan munfasil adalah terpisah. Lalu pembagiannya, maf'ul bih dzohir mutasil ini, maf'ul bih mudmar mutasil ini dibagi menjadi 12. Yang pertama adalah dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakuna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, wa dorobahunna. Ini merupakan contoh kisem dari maf'ul bih mutasil. Lalu yang kedua adalah domir munfasil, yang mana dia artinya adalah munfasil adalah artinya terpisah. Dan domir munfasil ini juga dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama adalah iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, wa iyahunna. Lalu apakah contoh dari domir mutasil ini? Contohnya dorobani kholidun, dorobaka kholidun, seperti ini. Lalu yang kedua adalah apa contoh dari domir munfasil? Yang pertama adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini terdapat dalam surat yang pernah artinya adalah hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Lalu
terkait tentang definisi dan juga pengertian di atas, kita dapat mempelajari tentang pembagiannya dan juga pengertiannya. Lalu apakah yang dapat kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang bagaimana kita mengi'rabkan dari jumlah yang tadi kita sudah pelajari, yaitu tentang maf'ul bih. Lalu bagaimana kita mempelajari maf'ul bih ini dalam i'rab? Yang pertama adalah kita ambil contoh sederhana, yaitu dari maf'ul bih dhohir, seperti yang tadi, darabtu Zaidan. Lafaz darabtu ini berkedudukan sebagai fi'il dan fa'il. Lalu Zaidan ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dhohir. Lalu bagaimana kita mengirabkannya? Yaitu Zaidan maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhohiratun al-akhir. Fathah dhohirul al-akhir, yaitu artinya adalah fathah, berharokat fathah secara jelas di akhir. Lalu bagaimanakah kita mengirabkan tentang domir munfasil? Kita mengambil contoh, yaitu iyaka domirun munfasilun mabniun fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bih muqaddam. Dapat kita pelajari di pembahasan yang lainnya. Sebenarnya pembagian dari maf'ul bih itu juga dapat diartikan secara luas. Ada yang mengartikan sebagai maf'ul bih itu dibagi menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah yang mana pembagiannya seperti contoh domir yang dhohir atau yang jelas. Lalu kalau mabni itu pembagiannya dari domir mutasil dan munfasil. Waru mahada asati an asyrah lakum an hadihil bab, yakni babil maf'ul bih. Idza wajatum al khata' minni atlubu al fakasiran. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.